Kira-kira kapan Anda mulai usaha ini, Mbak? Saya mulai itu pada tahun 2020 pas waktu COVID itu. Awalnya itu sebagai grab, terus kayak ternyata kayak ada pesan-pesan gitu sampai sekarang. Yang bikin inspirasi Mbak untuk membuka usaha ini apa ya? Sebenarnya untuk inspirasi sendiri waktu dulu kan kayak gak ada masukan sama sekali pas lagi COVID gitu kan. Terus kayak dulu mau ngapain juga, terus kayak punya bisnis online gitu, jadinya kayak nyoba-nyoba terus buka itu, terus kayak laku terus jadi dilakuin aja. Awal Mbaknya membuka usaha itu kira-kira modalnya berapa ya, Mbak? Waktu dulu itu kayaknya cuman ratusan ya, kayak 100.000 atau 200.000 kok gitu loh. Terus tak kumpulin. Jadi kayak punya barangnya itu tuh kayak nggak langsung banyak gitu, kayak dikit-dikit gitu. Untuk saat ini seminggunya Mbak rata-rata dapat berapa pesanan? Kalau seminggu kira-kira bisa sampai 30 kesini. Ya, apa saja produk yang Mbak tawarkan dalam usaha ini? Produk yang saya tawarkan di sini ada buket bunga asli, bunga artificial, terus ada snack sama custom. Jadi ada 4 jenis di sini. Apa yang membedakan buket Mbak sama produk serupa di pasaran? Kalau serupa mungkin jarang ada yang bisa custom ya, tapi kalau menurut saya tuh kayak bisa custom, tapi kayak customnya tuh bisa ada buket buah-buahan, terus ada buket kayak yang nggak umum di pasaran gitu loh, itu bisa dibuat buket di punya saya. Apakah Mbak menawarkan produk custom? Iya, Iya, saya menawarkan buket custom, contohnya kayak buket buah-buahan kayak buket durian, pernah dibuat, terus kayak buket selimut, terus kayak ada buket kayak mobil-mobilan gitu, pernah dibuat juga buket itu juga yang nggak pernah dibuat buket aslinya, tapi tiba-tiba dibuat buket itu saya bisa. Dalam menjalankan usaha ini, tantangan terbesar yang Mbak jalankan apa? Untuk tantangan terbesar itu paling kayak waktu aja sih, soalnya kan kayak sekarang udah ada kegiatan lain, jadi untuk tiketnya itu kayak nggak terlalu fokus gitu loh ke tiketnya. Terus kayak paling untuk tantangan yang lain itu perihal kayak ada yang custom, tapi kayak customnya tuh nggak biasa gitu loh, jadi kan kita kayak harus effort lebih untuk buat itu gitu. Apakah ada kendala dalam pasokan dan jasa selama ini? Untuk pasaran dari tadi nggak ada sih. Untuk selama ini kami kayak di Shopee atau di online shop lain itu biasanya ada harga dan nggak ada pantangan yang lain. Dan Untuk Mbaknya sendiri, cara manajemen waktu kalau ada pesanan banyak itu gimana? paling kayak detail gitu, misal kayak kalau pagi ngerjain berapa gitu yang sekiranya diambil pagi ya dikerjain itu dulu, tapi kalau misalnya nanti ada yang malam diambil itu paling dari dikerjainnya kayak sore gitu, jadi dibagi-bagi waktunya per hari. Apakah Mbak berencana untuk memperluas usaha ini ke segmen pasar lain seperti di pemerintahan? Ada sih sebenarnya, untuk memperluas ini kayak ada pengen banget di buket itu loh, kayak papan akrilik. Kamu yang sekarang kan jadi papan akrilik ya, yang itu yang lagi gitu itu biasanya papan akrilik gitu, itu biasanya pengen merambah ke situ, cuma belum terfokuskan lagi soalnya masih fokus ke ini dulu. Tapi ada rencana paling di tahun 2025 untuk menambah gitu. Apakah Mbak berencana memperluas jangkauan penjualan seperti luar Semarang? Dari mana? Ada rencana
untuk masukin di kayak Shopee atau online shopping lain gitu. Tapi kalau sekarang itu paling kayak di Instagram gitu. Tapi kalau Instagram udah ada yang jual Semarang itu udah ada. Tapi kalau nyoba di Shopee itu belum sih. Belum. Untuk pesaing sekitar sini atau ada atau enggak? Untuk pesaing kebanyakan itu ada, mesti ada. Cuman kebanyakan kayak bentuk asli gitu loh, kayak bentuk asli. Kalau nggak kayak udah kita snack gitu. Jadi untuk punya aku yang kayak custom gitu, alhamdulillahnya masih cukup aku tak di daerah sini gitu. Bagaimana nggak menentukan harga pada setiap dekat yang berjualan? Untuk harganya biasanya kalau saya snack gitu ngambilnya kayak biasanya 30 aja, biasanya 30 itu kayak untuk snack. Tapi kalau misalnya kayak custom gitu tergantung kesulitan dari customnya itu. Gitu. Untuk snack bunga itu biasanya aja 30.000 itu ngambil keuntungannya itu. Terus untuk proses pemesanan sampai pengiriman itu bisa dilakukan lewat apa aja? Untuk proses pengirimannya biasanya COD atau enggak lewat GoSend atau enggak lewat Lexi, biasanya itu. Tapi kalau dikirim itu biasanya lewat CM. Harapan Mbak untuk usaha Mbak ketika ini apa? Misalnya harapannya kayak lebih maju lagi, bisa lebih gimana lagi. Syukur-syukur kalau misalnya bisa berkios nanti bisa buat kayak stok-stok kayak lebih banyak gitu loh. Kalau sekarang kan paling kayak yang korpor gitu